Hai guys, dari kemarin kita nggak upload video ya, soalnya aku kemarin habis operasi cabut gigi bungsu. Kalau teman-teman ada yang berencana mau operasi cabut gigi bungsu, aku mau sedikit sharing nih tentang gimana proses untuk cabut gigi operasinya, terus gimana nanti pasca operasi, terus berapa biayanya. Simak videonya ya guys. Jadi ceritanya tuh waktu aku hamil si kakak, waktu usia kehamilan aku yang ke 3 bulan atau 4 bulanan itu, gigi aku tuh sakit guys. Terus aku periksa lah ke dokter gigi. Nah katanya gigi aku yang bagian belakang ini, gigi bungsunya tumbuh, jadi nyobek ke gusinya. Itu yang bikin bengkak. Terus karena aku posisi lagi hamil, nggak tahu dikasih obat apa ya, itu cuma disuntik aja lah itu di bagian gusinya. Terus udah nggak sakit-sakit lagi sampai aku udah punya anak yang kedua ini. Dan terakhir itu waktu bulan Januari 2024 kemarin, akhir Januari itu gigi aku tuh sakit lagi. Terus awalnya tuh kayak mau sakit radang gitu loh guys. Waktu bangun tidur tuh kalau buat buka mulut tuh sakit kayak tenggorokannya. Terus aku cek lah di kaca, aku ngaca tuh kok kusinya merah ya, bagian amandel aku tuh kok merah semua apa enggak. Aku kira kan wah apa amandel, ternyata tuh hari-hari berikutnya rahang aku tuh nggak bisa mangap guys. Buat buka mulut yang lebar itu susah, jadi cuma kayak bisa gitu doang, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Soalnya tuh di sini kusinya juga juga apa tuh perih gitu loh kayak. Terus waktu di pipi aku tuh sebelah sini tuh kayak luka gitu. Nah aku kira kan kayak wah mandel ya apa gimana ya, tapi kok rahang aku nggak bisa dibuka sampai aku tuh semingguan lah. Itu hari Senin tanggal 22 Januari 2024, suami aku kan masih kerja itu hari Senin. Aku bilang sama suami aku udah gak kuat nih, nggak bisa makan juga kan susah. Terus akhirnya aku minta suami aku pulang kerja, terus aku periksa ke dokter gigi. Pas waktu dicek kan nggak bisa mangap nih, jadi dokternya nggak bisa ngecek gigi aku, soalnya buat mangap tuh nggak bisa, rahang aku tuh kaku guys. Terus akhirnya disaranin untuk foto panoramic X-ray. Nah di situ kelihatan kalau ternyata gigi bungsu aku tuh mulai tumbuh semua. Nah itu gusinya nyobek juga. Terus tumbuh gigi bungsunya itu ke samping, jadi takutnya tuh nanti kalau nggak diambil sininya nanti nyobek ke bagian pipi itu loh guys. Ya udah deh akhirnya dikasih obat pereda nyeri gitu sama dokternya. Terus dibilang katanya kalau 3 hari nggak sembuh balik lagi biar direkomendasiin untuk dicabut gigi. Setelah itu kok nggak sembuh-sembuh sampai semingguan lah. Aku nunggu suami aku libur kan hari Sabtu itu aku udah nggak bisa makan juga, susah masih. Terus akhirnya aku periksa lagi sama dokter yang lain yang rekomendasi dari teman-temannya suami itu yang bagus, dokter siapa. Terus akhirnya ke dokter itulah. Nah katanya beliau itu juga disuruh untuk cabut gigi, dicabut aja lah gigi bungsunya aku itu. Terus akhirnya beliau. Oke guys, aku lanjutin videonya tadi ya, soalnya tadi anak-anak udah pada bangun, terus ini udah pulang. Jadi, dari dokter yang kedua itu, beliau ngasih jadwal janji temu ke dokter spesialis bedah mulut untuk hari Senin. Jadi kan tadi aku ke dokternya gigi itu hari Sabtu, 3 Februari 2024. Terus dikasih janji temu sama dokter spesialis bedah mulut itu hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Nah, aku kira kan dari itu kan udah dikonfirmasi ya sama dokternya kalau ada tindakan operasi. Tapi ternyata sampai sana tuh cuman konsultasi dulu sama dokternya. Terus beliau ngecek foto panoramik aku. Di situ kelihatan kalau gigi bungsu aku ini empat-empatnya udah pada tumbuh. Terus sarafnya sini itu udah kena ke bagian rahang. Jadi tuh kemarin tuh rahang aku tuh yang bagian sini nggak bisa digerakin sama sekali. Jadi sininya tuh kayak kunci gitu loh guys. Nah itu yang nyebabin mulut aku, rahang aku tuh kemarin nggak bisa gerak, nggak bisa diangkat, pokoknya tuh nggak bisa digerakin lah. Jadi kalau buat mangap aja kan susah kan itu. Terus yang kedua, tumbuh giginya emang menyamping. Nah, itu takutnya ini sininya nyobek. Terus, yang faktor yang ketiga, gigi itu kan kalau buat gerak atau buat ngunyah atau buat apapun itu kan mesti sini kan kegerak ya. Nah, itu kan butuh rongga. Nah, kalau nggak ada rongganya di sini penuh, takutnya nanti di sini kepala sini sarafnya ini bikin pusing. Nah, terus yang bagian pipinya ini kan itu tumbuhnya nyamping ya ke bagian pipi. Nah, itu nyebabin pipinya nanti kegigit-gigit terus. Nah itu tuh, aku tuh emang sering kegigit-gigit terus ini bagian pipi kanan kiri ini tuh. Dan itu nyebabin untuk sariawan juga. Pantesan kan aku sering sininya tuh, aku kira kan tebam ya guys, kan soalnya kan emang pipi aku tuh agak cabi gitu kan. Terus ternyata enggak, ternyata itu emang karena faktor gigi bungsu aku ini, yang bagian belakang ini tumbuhnya nyamping ke bagian pipi. Nah itu yang nyebabin pipinya aku tuh sering kegigit-gigit gitu loh guys. Nah itu kalau udah kegigit kayak sariawan, nanti bekas gigitannya tuh kayak
luka gitu loh. Nah itu kalau minum juga bikin perih gigi, bagian sininya kan gak enak, kayak luka kesiram air tuh loh guys, rasanya tuh perih banget kayak gitu kan, buat minum aja kan susah. Terus kalau buat sikat gigi, gosok gigi juga sininya kan kena kena odolnya kan pasti perih juga kan. Nah itu yang bikin aku susah, repot lah. Akhirnya dokternya nyaranin untuk dioperasi, tindakan operasi dicabut gigi empatnya, jadi atas bawah 2, yang sini kanan kiri jadi 4 kan. Terus aku mikir kalau dioperasi di sini kan pasti opnam kan, sedangkan kalau di rumah sakit sini tuh agak kurang loh guys. Terus akhirnya aku tanya deh sama dokternya, beliau praktek juga nggak di rumah sakit yang langganan aku satunya, soalnya tuh biasanya dokter yang di rumah sakit ini tuh juga biasanya tuh kerja juga di rumah sakit yang langganan satunya aku ini juga. Terus katanya beliau enggak. Terus aku minta saran untuk spesialis bedah mulut yang di rumah sakit yang satunya ini. Terus akhirnya ya udah deh aku uh, milih di rumah sakit yang langganan aku satunya. Soalnya kalau yang di sana itu bagian rawat inapnya, kamar inapnya itu bagus. Soalnya kan gedungnya itu, ruangannya tuh bangunannya kan masih baru ya. Sedangkan kalau yang di rumah sakit ini kan bangunannya tuh lama. Jadi untuk rawat inapnya tuh bangunan lama gitu. Dan kalau misalkan aku yang opnam, itu otomatis suami, anak-anak keduanya tuh pada ikut semua. Terus akhirnya aku sama suami mutusin untuk pindah di bagian rumah sakit yang waktu lahiran anak-anakku. Terus setelah berapa hari setelah dari dokter spesialis bedah yang di rumah sakit yang awal ini, aku tuh udah nggak kambuh-kambuh lagi guys, udah nggak sakit lagi, dan rahang aku alhamdulillahnya tuh udah bisa gerak gitu loh. Ya kan itu udah lumayan kan, udah bisa makan, udah bisa minum. Terus ininya juga bagian pipi aku yang sobek ini udah sembuh, udah enak lah untuk semuanya. Terus bulan apa ya tuh waktu puasa kan itu Februari, terus puasa kan Maret ya, itu kambuh lagi guys. Alhamdulillahnya aku masih ada obat pereda nyeri dari dokter-dokter sebelumnya kan, masih ada sisanya. Ya udah aku minumin di situ, udah mulai sembuh, nggak kambuh lagi. Terus bulan apa ya itu sebelum lebaran lah, dari rumah sakitnya tuh konfirmasi mau jadi operasi kapan. Terus aku bilang ini kan lagi puasa, terus mau lebaran juga kan, ya udah nunggu nunggu siapnya aja gitu kan. Padahal aku tuh paling anti takut sama ruang operasi guys. Aku lahiran anak-anak kedua anakku nih juga aku milih normal, dan alhamdulillahnya emang bisa lahiran normal semua. Terus lagi ini operasi yang pertama aku kan, aku takut kalau misalkan masuk ke bagian apa meja operasi tuh, ya Allah nyeremin gitu loh guys. Terus akhirnya aku mikir-mikir, udah deh, yang penting ini udah gak kambuh lagi, udah gak sakit lagi, gak usah aku cabut deh, gak usah dia apain gitu loh, karena aku takut gitu kan. Ternyata bulan apa ya itu ya, habis lebaran lah pokoknya itu Mei Juni itu kambuh lagi. Terus aku mikir ini kan obatnya udah habis, sering kambuh gitu loh, takutnya kan kalau ke depan nggak diambil sering kayak gini lagi, sedangkan harus pulang balik ke rumah sakit itu kan repot ya. Udah antri obatnya, antri dokternya, terus bawa anak-anak juga kan repot, bolak balik ke rumah sakit. Terus akhirnya aku bilang sama suami, aku berani dioperasi aja daripada ini nanti kamu kambuh kan. Terus kata suami aku, ya udah nanti dioperasi aja, tapi maunya kapan. Terus aku bilang ya udah nyesuaiin jadwalnya suami aja, soalnya kan dia yang kerja kan ya. Terus akhirnya akhir Juni 2004 kemarin itu, hari Sabtu nunggu suami aku libur, aku ke dokter spesialis bedah mulut yang rekomendasi dari dokter aku di rumah sakit yang sebelumnya. Udah deh, waktu di situ dokternya minta foto panoramik X-ray yang bagian mulut aku yang pertama itu. Jadi sebelum ke spesialis bedah mulut ada mau tindakan operasi, teman-teman harus udah punya foto panoramik X-ray ya. Jadi ini tuh foto kayak ronsennya gigi gitu loh, biar tahu struktur giginya sama saraf-sarafnya gitu, biar dokternya tuh tahu nanti mana nih yang harus dicabut. Karena aku udah punya di pemeriksaan aku di rumah sakit sebelumnya, jadi aku cuma nunjukin lagi. Tapi kalau yang belum punya, nanti tetap dimintain untuk foto ronsen panoramik X-ray-nya ya guys. Setelah dilihat foto panoramik X-ray-nya sama dokternya, terus dicek sekalian kan sama struktur gigi aku. Nah, jawaban beliau sama kayak di dokter spesialis bedah mulut di rumah sakit sebelumnya. Dan beliau juga rekomendasi untuk diambil empat-empatnya. Atas bawah, sini juga 2 atas bawah. Jadi total 4 gigi bungsu yang diambil semua. Terus kata beliau, kapan siapnya operasi? Terus aku bilangnya, kalau bisa sih malam ini aja dok. Soalnya kan waktu itu kan periksanya sore ya, jadwalnya sore. Terus kalau bisa operasinya nanti malam sekalian, nggak apa-apa dok, biar ini nggak kambuh-kambuh lagi. Terus kata beliau, nggak bisa, soalnya kan ada apa tuh namanya, tindakan sebelum operasi itu harus puasa dulu, harus screening dulu, terus harus pokoknya dicek dulu lah kesehatannya, siap nggak untuk dioperasi. Terus aku kan juga ada asuransi dari kantornya suami kan, butuh surat jaminan rawat inap.
jadi harus konfirmasi dulu dari kantornya suami. Ya udah deh dijadwalin hari Senin Juni 22 Juni. Terus hari Seninnya karena suaminya masih ada banyak kerjaan, suami aku berangkat kerja tapi izin setengah hari, nanti siang pulang. Terus di rumah itu kan aku packing packing semua ya, aku nyiapin perlengkapan anak-anak, perlengkapan baju aku, terus pokoknya perlengkapan untuk operasi lah ya. Nginepnya sih cuma 1 malam aja ya. Kalau misalkan habis operasi itu udah sehat, udah nggak ada apa-apa, boleh pulang kata dokternya. Terus ya udah aku packing, persiapan untuk cuman 1 hari. Nah ini aku masak dulu soalnya tuh suami aku sama anak-anak tuh gampang lapar guys. Nah daripada nanti kan aku harus screening, harus diinfus juga kan. Nah anak-anak kan nanti gak ada yang jagain, repot. Nah akhirnya aku buatin ini makanan cemilan buat anak-anak sama suami biar nggak repot bolak-balik kalau mau pesen makanan atau apa kan repot ya, harus ke kantin. Terus akhirnya yaudah deh aku masakin dulu biar ada makanan cemilan di kamar. Oh ya, screeningnya itu yang pertama waktu datang kan aku ke bagian pendaftaran untuk rawat inapnya dulu ya, konfirmasi untuk ruangan kamar inapnya. Terus setelah itu udah beres, bagian IGD. Jadi bagian IGD nanti di screening. Yang pertama tuh aku ditensi dulu, habis ditensi, terus yang kedua itu ngisi form sama ditanyain ada penyakit apa, penyakit bawaan apa, terus sama sedang mengkonsumsi obat apa. Karena aku nggak ada semua ya, jadi alhamdulillah lancar. Yang ketiga itu ronsen paru-paru, jadi di screening paru-parunya bersih apa enggak. Karena yang pertama kakak Afid sama adik-adik kan lahiran di rumah sakit ini juga, jadi aku udah tahu kalau untuk masuk rawat inap di sini itu harus di screening dulu paru-parunya, di ronsen dulu. Jadi aku berangkat itu udah nggak pakai BH yang ada kawatnya dan juga pakai baju yang nggak kancingan. Nah waktu ronsen paru-paru, aku saranin buat teman-teman, kalaupun misalkan teman-teman mau kancingan, itu pilih kancing tuh yang dibolehin tuh kancing yang tipis, yang plastik itu loh guys, yang tipis lah. Nah, kalau misalkan kancingnya kayak gini, terus BH-nya yang kawat, itu harus dicopot. Dan itu bikin ribet ya. Terus juga perhiasan kalung, itu juga nggak boleh. Soalnya kan nanti di ronsen bagian dadanya ya kan. Terus yang keempat, rekam jantung. Rekam jantung itu guys, nanti kalian dipasangin dijepit lah, terus disambungin kabel gitu, ada alatnya untuk rekam jantungnya kalian. Jadi kan kemarin itu kan hari Senin itu kan berangkat jam 2 siang dan itu harus udah posisi puasa. Jadi sebelum operasi itu diwajibkan puasa dulu selama 6 jam apa ya, pokoknya dari jam 2 sampai jadwal aku kan operasi itu jam 7 malam, jadi sekitar 5-6 jaman lah ya. Itu harus udah puasa dulu, nggak boleh makan, nggak boleh minum, pokoknya perut yang kita tuh harus dikosongin lah ya. Udah sih, udah selesai sih, cuman itu aja ya. Jadi screeningnya tuh cuman yang pertama tadi ditensi, terus yang kedua ngisi form sama ditanya-tanyain ada penyakit bawaan nggak, terus ada konsumsi obat nggak, terus ada alergi obat nggak, terus yang ketiga ronsen paru-paru, terus yang keempat rekam jantung, terus yang kelima harus puasa, terus yang keenam udah dicek sama dokter spesialis penyakit dalam. Dan alhamdulillah aku lolos semua ya guys, jadi bisa lanjut untuk tindakan operasinya. Aku nggak tahu ya kalau misalkan ada salah satu dari screening itu ada bermasalah terus nggak bisa dilanjutin untuk tindakan operasi, aku kurang paham ya kalau yang untuk itu. Tapi aku alhamdulillah kemarin lancar, sehat semua. Terus kata dokter spesialis penyakit dalamnya bisa dilanjutin untuk tindakan operasi nanti malam. Itu kan selesainya aku berangkat jam 2, selesai di screening dan lain-lain itu jam 4-an apa lah. Pokoknya tuh habis dokter spesialis penyakit dalamnya itu datang, aku tiduran bentar istirahat. Perawatnya datang ngasih tahu kalau dokter spesialis penyakit bedah mulutnya aku itu minta untuk tindakan operasinya dimajuin. Dan itu aku langsung deg-degan guys, aku takut langsung keringetan dingin semua. Aku tuh paling takut, nggak tahu kenapa ya, paling takut untuk masuk di ruang operasi gitu loh. Padahal tuh dulu aku juga pernah sempat juga dioperasi, tapi operasi kecil sih. Di kaki aku itu ada apa tuh mata ikan, dan itu kan operasinya cuma operasi bentar ya. Tapi kalau ini kan dibius total, jadi ya guys untuk tindakan operasi cabut gigi ini harus dibius total. Nah itu yang bikin aku tambah worry, soalnya kan aku dibius total ya, nggak tahu kadang dia nggak tahu dia apa apa, efek samping dari obat biusnya dan lain-lain. Terus tapi kan ini rumah sakitnya bagus ya, terus beliau juga udah biasa nanganin kasus untuk cabut gigi bungsu, jadi kata suami udah nggak apa-apa. Terus waktu itu langsung perawatnya tuh datang ngasih tahu siap-siap. Setelah perawatnya datang, terus aku langsung dianterin di ruang operasinya, tapi nggak dianterin sama suami sama anak-anak ya, soalnya kata perawatnya nggak boleh dianterin, nggak boleh ditemenin. Terus nanti dianterinnya kalau udah sadar pasca operasi. Jadi suami aku sama anak-anak nunggu di kamar inap, dan syukurnya anak-anak nggak rewel, terus si adik-adik juga bobo, si kakak juga anteng nggak nyariin mama-mamanya. Terus ya udah deh aku waktu itu pamitan sama suami untuk turun ke ruang operasi. Jadi tuh sebelum masuk ke ruang operasi tuh ada
ada ruangan steril namanya guys. Nah di situ aku dikasih antibiotik antibiotik atau apa ya, itu pokoknya tuh cairan infus aku diganti sama antibiotik atau obat bius gitu loh guys. Soalnya itu waktu itu aku udah mulai ngantuk-ngantuk di situ, dan barengan aku di situ ada 3. Jadi tuh pas aku masuk di ruang steril itu ada yang udah tiduran di sebelah aku. Terus aku nanya kan sama perawatnya, ternyata itu pasien yang udah habis operasi. Jadi setelah operasi itu ditaruh dulu di bagian ruang steril ini, ditunggu sampai dia sadar baru diantar ke kamar inap lagi. Terus aku disamperin sama dokter spesialis, sama dokter anestesinya. Setelah dari ruang steril tadi, sambil nunggu dokter spesialis bedah mulut aku datang, udah siap, aku disuruh tunggu dulu di situ. Setelah udah siap, semuanya udah siap, aku langsung dibawa ke ruang operasi. Nah, di situ tuh aku baru kayak kan sambil diajak ngobrol ya sama dokter spesialis bedah mulut aku, terus sama dokter anestesinya, sama perawatnya. Terus jadi tuh kayak cuman disuntik 1 kali doang deh di bagian infus aku kan. Nah habis itu udah nggak sadar apa-apa guys. Jadi tuh aku tau-tau tuh bangun setelah operasi. Aku langsung, loh kok sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus aku panggilkan sama perawatnya. Itu operasinya kan jam 6 ya. Jam 6 mulai operasi, terus jam 7 tuh udah selesai operasi. Jam 8 aku baru bangun guys. Dan semua barengan aku tuh yang operasi itu udah pada pergi, jadi udah gak ada siapa-siapa. Jadi cuma ada aku doang di ruang steril itu. Jadi tuh aku kayak masih setengah sadar gitu loh. Terus akhirnya dibawa ke bagian kamar inap lagi. Terus pas udah nyampe, aku langsung tiduran lagi deh kayaknya itu. Tiduran lagi, terus malam itu dibangunin sama suami buat minum susu dingin. Jadi tuh udah disiapin sama perawatnya, dan katanya disuruh minum susu dingin ini. Terus malamnya lagi, pokoknya tuh disuruh minum susu, dibangun sama suami tuh 2 kali. Jadi suruh minum susu dingin yang udah disiapin dari rumah sakit ya. Nah yang kedua itu kan aku bangun, duduk, itu aku gerakin kaki aku tuh nggak kayak mati rasi gitu loh guys, jadi nggak kerasa apa-apa gitu. Terus aku kan bilang sama suami, loh yang kok ini kaki aku nggak bisa digerakin ya, aku takut kan. Terus akhirnya gitu digerak-gerakin, terus akhirnya lumayan sih, agak lumayan mendingan. Terus aku tidur lagi sampai pagi. Nah pagi itu kalau untuk berdiri kan pagi ya mandi kan, aku langsung mandi nggak. Terus kalau untuk buat berdiri buat jalan tuh masih agak semoyongan gitu guys, kayak habis jet lag ya, namanya di bius total ya. Aku nggak tahu itu karena efek belum makan, soalnya kan dari kemarin siang, dari jam 2 siang sampai pagi itu aku cuman makan sama nggak makan deh, cuman minum susu dingin yang udah disiapin dari malam itu. Jadi tuh badannya kayak masih nggak kuat gitu loh, gemeteran, terus dingin, keringet dingin, jadi badannya kaku semua gitu loh guys. Terus akhirnya dokter spesialis bedah mulut tuh datang visit kan. Terus kata beliau, "Eh, boleh pulang, soalnya aku udah nggak sakit-sakit lagi." Entah itu karena obat bius ya atau apa ya, soalnya itu waktu semalaman itu, dari semalaman itu dikasih obat antibiotik, terus obat pereda nyeri, terus sama obat mual. Jadi setelah operasi itu emang katanya tuh agak mual. Jadi tuh ada 3 obat itu, obat pereda nyeri, antibiotik, sama obat buat mual. Terus cuman kan ini dicek sama dokternya udah nggak kenapa-kenapa, udah, maksudnya udah nggak sakit lah. Aku ngerasain itu juga udah enak kan gitu loh guys. Jadi tuh kayak bangun tidur giginya tuh kerasa kayak ompong gitu loh guys, enak gitu kalau buat buat apa tuh namanya, buat gerak itu, buat ngomong udah nggak kayak kayak ya, emang katanya rongganya kan emang lebih luas kan ya, udah enak kan. Dia ngasih tahu kalau ini kemarin itu kan emang dimasukin selang untuk nafas ya, jadi tuh bagian dagu aku tuh sini agak sakit. Terus oh ya, di bagian hidung itu tuh kemarin kan kata suami, kok hidung aku berdarah kayak bekas darah gitu. Terus aku tanyain kan sama dokter spesialis bedah mulutnya, memang ini buat selang saluran pernafasan, terus yang ini juga dipasangin selang untuk nafas. Soalnya kan kita nggak bisa nafas ya, soalnya kan ini mulutnya dibuka, diambil darahnya, jadi otomatis ini keluar darah dari tindakan operasi tersebut. Terus kata dokternya, nanti setelah 2 minggu dari hari pasca operasi tersebut harus kontrol lagi. Terus pas aku nyampe rumah itu mulai kerasa guys, jadi tuh kayak sininya tuh kayak masih keluar darah. Terus kata dokternya kan memang ada pendarahan sampai beberapa hari gitu loh, dan nggak boleh sikatan ya guys. Jadi waktu operasi tuh udah, kata dokternya tuh dia udah bersihin giginya. Oh ya, tips juga ya, kalau misalkan sebelum operasi cabut gigi ini pertama harus mandi dulu, soalnya kan dari berangkat ke rumah sakit sampai kita paginya itu kan setelah operasi juga nggak bisa mandi kan. Habis operasi itu kan masih dibius total, jadi nggak boleh turun ranjang sampai besok pagi, jadi harus tiduran terus habis itu kalian gosok gigi dulu ya guys ya sebelum berangkat, jadi itu biar bersih. Soalnya kan habis operasi juga nggak boleh sikat gigi. Terus kata dokternya juga nggak boleh kumur-kumur, terus nggak boleh makan yang keras-keras dulu, jadi makannya tuh yang lunak-lunak dulu. Misalkan ada mau makan
kayak lauk pauknya itu kan kayak misalkan tempe, telur atau apa, itu kata dokternya boleh di blender atau enggak dipotong kecil-kecil, baru banyakin minum minum atau makanan yang dingin-dingin buat ngompres si gusinya ini. Terus di bagian bagian gusinya ini yang bawah aku juga dijahit ya. Jadi di sini ada benangnya buat buat jahitan gitu. Cuman yang atas ini kan nggak bisa dijahit. Yang atas kan susah ya guys. Terus saya jadi ini yang atas ini lubang, yang bawah ini gusinya udah dijahit dirapetin gitu. Cuman yang atas belum. Jadi cuman lubang aja. Terus aku kemarin itu waktu kontrol, dicek kan, dicabut benangnya sini, yang bawah bagian bagian bawah ini dua-duanya digunting, diambil sama dokternya. Aslinya sih benangnya ini bisa jadi daging ya guys. Cuman nanti bakal lama, soalnya itu benangnya benang yang beda, bukan benang yang ini kan aku juga ada bekas jahitan ya guys di sini. Nah ini tuh beda, kalau jahitan yang di dalam sama jahitan yang nempel di kulit itu bakal lama lama untuk jadi dagingnya gitu loh. Terus saya kata beliau ya udah dicabut aja, terus udah digunting dicabut. Kalau minum es itu kan sekarang kayak gigi sensitif itu loh guys, jadi tuh langsung minum gitu. Nah kata beliau itu emang nggak apa-apa, wajar, soalnya kan yang atas ini kan masih lubang ya, belum belum ketutup, gusinya itu kan belum jadi gusi, belum jadi daging. Nah itu yang nyebabin sininya kayak sensitif gitu. Terus kata beliau nggak apa-apa, untuk sembuh total itu sekitar dua bulan, jadi 8 mingguan. Nah waktu kemarin kontrol setelah 2 minggu itu yang bagian bawah itu punyaku itu udah bagus, jadi kusinya tuh udah bentuk itu loh guys, udah nyatu gitu, udah nggak ada lubang gitu loh. Cuman tinggal nunggu yang bagian atas ini. Bagian atas kan ini nggak dijahit ya, jadi dia nanti dagingnya tuh eh, jadi gusi gitu loh guys. Nah itu yang lama yang bagian atasnya. Nah itu yang nyebabin gigi aku tuh kalau minum minum air dingin sekarang itu agak sensitif loh, kayak gigi sensitif. Untuk biaya aku udah di cover sama asuransi dari kantornya suami ya, jadi itu kemarin itu habisnya sekitar 50 jutaan lebih lah. Pokoknya tuh 50 jutaan berapa gitu aku lupa, dan itu udah di cover sama kantor. Nah kalau teman-teman ada yang mau berencana operasi cabut gigi, itu sepupu aku dia pakai BPJS. Nah katanya sih free, cuman yang bikin lama itu untuk screeningnya. Jadi tuh untuk screening ke dokter spesialis penyakit dalam, terus untuk screening foto panoramik X-ray, terus untuk screening paru-paru, ngecek semuanya lah, itu butuh waktu bulanan apa ya pokoknya tuh. Dan untuk tindakan operasinya juga nunggu lagi, jadi nunggu jadwal dokternya. Kalau aku kan ini kemarin udah dapat asuransi ya dari kantornya suami, jadi bisa langsung hari itu juga screening, hari itu juga operasi, dan besoknya udah boleh pulang. Nah kalau untuk teman-teman yang ada asuransi cuman BPJS bisa juga gratis, cuman bedanya yaitu nunggu untuk screeningnya sama tindakan operasinya harus nunggu jadwal dokternya. Nah jadi gitu guys, pengalaman aku untuk operasi cabut gigi kemarin, gigi bungsu aku, dan sekarang tuh aku udah enak, udah nggak kumat-kumat lagi. Terus gigi aku tuh udah enakan, dan pipi aku tuh udah nggak sering gigit-gigit lagi gitu loh guys. Jadi waktu bangun tidur tuh sini udah nggak luka-luka lagi, udah enakan. Jadi kalau teman-teman yang mau berencana operasi cabut gigi, mending dicabut gigi deh. Soalnya yang pertama kan itu bius total itu, jadi kalian nggak ngerasain sakit sama sekali, atau udah selesai aja gitu kan, bangun-bangun udah selesai gitu. Terus nggak sakit. Untuk makan yang repot itu cuma waktu awal-awal sih. Aku itu makan lembut itu, jadi kan siang itu pulang kan dari rumah sakit, terus sore itu aku cuma makan bubur. Yang lembut-lembut aku cuma makan 2 harian lah. Terus hari yang ketiga itu aku udah mulai makan nasi, soalnya tuh aku udah nggak kuat guys kalau makan lembut-lembut kan, bosan gitu loh. Terus akhirnya ya udah aku makan makan makanan rumahan yang sama kayak makanan suami sama anak-anak yang dimakan juga. Jadi tipsnya sih makannya pakai gigi depan. Karena aku nanya, kenapa tuh nggak boleh makan yang keras-keras dulu? Nah itu alasannya cuman takut kalau makanannya itu masuk ke bagian lubangnya itu. Nah itu kan aku akhirnya makan pakai lewat gigi depan, di depan aku sini. Jadi kalau untuk lambung sih, lambung kan kuat ya, lapar gitu, cepet lapar kalau makanan yang lembut-lembut. Dan itu aku nggak kuat. Terus akhirnya hari yang ketiga itu aku udah mulai makan nasi, makan apapun. Nah ini pas udah nyampe RS, udah pakai baju operasi, terus ini udah diinfus juga. Ini malam pasca operasi. Pagi pasca operasi, alhamdulillah anak-anak pada happy dan udah boleh pada pulang. Lagi nungguin papa masukin barang ke mobil, terus ngurusin administrasi juga untuk pulangnya. Selamat Dilap, Dilap, wah, Dilap, wah, pelan-pelan kak, Dilap, wah.
cibira para paru biru 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 biru. Cibi cibi jaba jaba ting 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 ting. Ting 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 ting. Mana? 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 Yang makan nih. Kayak minumnya kakak sendiri ada loh. Nah, dingin kok, punyanya kakak malah dingin. Kok nggak mau? Mana kacamatanya dipakai? Gimana kalau pakai kacamata? Bukan. Terus itu apa? Kacamata? Iya, pakai lagi. Biar kakak melihat, kakak melihat. Mama kayak mama, kamu lihat. Dewi-dewinan. Dah. Lagi. Pakai lagi tuh bubung terang gitu lah. Bubung terang. Wih. Mana pakainya? Nah. Sama, iya sama kayak punya mama. Mama juga pakai. Gitu. Tuh lihat. Nah, mana bah? Celup. Nah, celup. Celup. Dah, kasih kakak kalau udah kacamatanya. Tuh kak. Kakak yang mau pakai. Wih, udah. Rambutnya benerin dong. Rambutnya benerin itu. Wih. Jelas, aduh. Kayak rambutnya diratain tuh itu. Yang depannya dimiringin. Udah. Lihat. Wih, ya gitu terus ya. Wih. Dah.